tentang power supply. Power supply adalah perangkat keras pada komputer yang bertugas untuk memberikan tegangan listrik secara langsung dan menyalurkan ke beberapa hardware atau komponen yang terpasang di dalam komputer tersebut yang membutuhkan tegangan listrik seperti hard disk, motherboard, VGA, optical drive, dan lain-lain. Atau bisa juga kita sebut power supply itu adalah jantungnya komputer. Karena jika tidak ada power supply maka otomatis CPU kita tidak akan hidup. Ada dua jenis power supply. Yang pertama, power supply bercatu daya AT seperti gambar yang ada di samping ini, sama power supply yang bercatu daya ATX seperti gambar yang di samping ini juga. Kelebihan dari catu daya power supply AT itu risiko pemasangannya sangat sedikit. Risiko kesalahan saat pemasangannya itu sangat sedikit. Kalau catu daya yang bercatu daya ATX hampir sama dengan AT, lebih mudah juga pemasangannya. Kelebihan ATX dibandingkan dengan AT itu ada pada tombol powernya. Untuk ATX sendiri sudah dilengkapi dengan auto shutdown yang berfungsi untuk mematikan power supply ketika komputer dimatikan, yang artinya kalau kita memakai power supply ATX saat kita men-shutdown komputer kita, maka otomatis CPU-nya juga akan ter-shutdown. Kalau sedangkan ATX sendiri itu saat kita shutdown komputer kita juga saat kita men-shutdown komputer, CPU-nya tidak akan mati kalau kita tidak tekan on. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jundil Wahyu. Ini saya akan melanjutkan materi tentang PS-2 port. Satu unit komputer terdiri dari CPU, monitor, keyboard, dan mouse. Pada CPU yang merupakan sistem unit atau konsol memiliki beberapa port. Port dalam bahasa Inggris berarti pintu gerbang. Kalau dikaitkan dengan komputer, yakni sebagai pintu gerbang penghubung input dan output pada komputer. Tentu sudah tidak asing lagi dengan lubang-lubang yang terdapat pada belakang dan depan pada casing komputer. Port pada komputer berfungsi sebagai antarmuka antara sebuah komputer dengan komputer atau dengan unit device lain. Umumnya port digunakan untuk menghubungkan monitor, keyboard, mouse, modem, dan peripheral lainnya. Port memiliki standar bentuk sendiri, seperti port untuk keyboard berbentuk bulat. Pertama kali komputer desktop diciptakan memiliki dua port, yaitu port serial dan port paralel. Pemasangan kabel monitor, keyboard, dan mouse harus sesuai dengan portnya. Kesalahan pemasangan dapat menyebabkan tidak berfungsinya komputer. Untuk dapat memasang port sesuai dengan pengisiannya. Nah, PS-2 port ini disebut dengan port serial tipe 2 yang digunakan untuk menghubungkan keyboard dan mouse. Untuk keyboard, portnya berwarna ungu, dan untuk yang mouse, portnya berwarna hijau. Sekian penjelasan saya. Sayonara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan serial port. Serial port adalah antarmuka yang memungkinkan PC untuk mengirim atau menerima data satu persatu. Ini adalah salah satu jenis antarmuka tertua dan pada satu waktu yang umumnya digunakan untuk menghubungkan printer dan modem eksternal ke PC. Serial port yang modern digunakan dalam instrumen ilmiah, sistem toko hingga seperti mesin kasir dan aplikasi seperti sistem mesin industri. Dibandingkan dengan port paralel, kecepatan transfer data serial port ini terbilang
berbeda dari port paralel. Jika port paralel terutama digunakan untuk menghubungkan printer, Portcom atau komunikasi biasanya bekerja dengan perangkat telekomunitas seperti modem. Namun, mod serial serta perangkat periferal lainnya juga dapat berinteraksi dengan komputer melalui antarmuka serial. Saat ini komunikasi port serial tidak begitu umum seperti dulu. Portcom telah digantikan oleh USB, metode yang lebih modern yang tidak memerlukan pengetahuan khusus untuk implementasi. Namun, standar modern kompatibilitas antara peralatan serial dan perangkat lunak pengendali telah dibentuk untuk beberapa waktu di sekitar konsep port.com yang sekarang dianggap kuno. Fungsi serial port untuk menghubungkan perangkat serial ke komputer. Port serial juga disebut port komunikasi atau telekom adalah bidireksional atau dua arah. Komunikasi dua arah memungkinkan setiap perangkat menerima data serta mengirimnya. Perangkat serial menggunakan pin yang berbeda untuk menerima dan mengirim data. Komunikasi menjadi setelah duplex, artinya informasi hanya dapat bergerak dalam satu arah pada satu waktu yang menggunakan pin yang berbeda, memungkinkan untuk komunikasi. Macam-macam komponen hardware serial port. Yang pertama, MOS. Salah satu perangkat yang paling umum digunakan untuk port serial biasanya digunakan dengan komputer tanpa PS2 atau port USB dan MOS khusus. Yang kedua, modem. Perangkat lain yang biasanya digunakan untuk port serial namun digunakan secara umum dengan komputer lama juga bisa digunakan untuk kemudahan penggunaannya. Jaringan. Salah satu kegunaan asli port serial terutama dalam networking dalam jaringan yang memungkinkan dua komputer terhubung bersama dan memungkinkan file bisa ditransfer di antara keduanya. Yang keempat, printer. Saat ini printer bukan perangkat yang biasa digunakan untuk port serial, namun sering digunakan dengan printer dan komplotan yang lebih tua. Selanjutnya saya akan menjelaskan letak port serial. Port serial ditemukan di bagian belakang komputer dan merupakan bagian dari motherboard. Dengan diperkenalkannya USB, firmware, dan solusi cepat lainnya, port jarang digunakan jika dibandingkan dengan seberapa sering mereka digunakan di masa yang lalu. Banyak komputer dan laptop baru tidak lagi memiliki port serial. Sering menjumpai di contoh di sebuah bank untuk pemotretan terhadap nasabahnya sebagai untuk diarsipkan fotonya. Kemudian selanjutnya itu joystick atau gamepad yang biasa digunakan seperti stick PlayStation. Modelnya kurang lebih seperti itu. Kemudian selanjutnya itu untuk parallel port sendiri sekarang sudah jarang yang menggunakan karena sudah ada yang dinamakan USB atau Universal Serial Bus, karena USB sendiri ini lebih simpel dan baik. Memang sudah banyak digunakan untuk
transfer file lewat backend mouse, flash disk, maupun hard disk. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang VGA card, graphic card, kartu grafis atau biasa juga disebut dengan video card. Jadi VGA adalah standar tampilan komputer analog yang dipasarkan pertama kali oleh IBM pada tahun 1987. Walaupun standar VGA sudah tidak lagi digunakan karena sudah diganti oleh standar yang lebih baru, VGA masih diimplementasikan pada Pocket PC. VGA merupakan standar grafis terakhir yang diikuti oleh mayoritas pabrik pembuat kartu grafis komputer. Tampilan Windows sampai sekarang masih menggunakan modus VGA karena didukung oleh banyak produsen monitor dan kartu grafis. Istilah VGA juga sering digunakan untuk mengacu kepada resolusi layar berukuran 640 x 480, apapun pembuat perangkat keras kartu grafisnya. Kartu VGA berguna untuk menerjemahkan keluaran komputer ke monitor, untuk proses desain grafis, atau bermain permainan video. Diperlukan kartu grafis yang berdaya tinggi. Produsen kartu grafis yang terkenal antara lain ATA dan Nvidia. Selain itu, VGA juga dapat mengacu kepada konektor VGA 15 pin yang masih digunakan secara luas untuk mengantarkan sinyal video analog ke monitor. Standar VGA secara resmi digantikan oleh standar XGA dari IBM, tetapi nyatanya VGA justru digantikan oleh Super VGA. Jadi adapun fungsi dari VGA card atau graphic card atau kartu grafik atau bahkan biasa disebut dengan video card adalah untuk menerjemahkan atau mengubah sinyal digital dari komputer menjadi tampilan grafis pada layar monitor. Kartu VGA atau Video Graphic Adapter berguna untuk menerjemahkan output komputer ke monitor, untuk menggambar atau desain grafik ataupun untuk bermain game. Jadi adapun beberapa perkembangan dari VGA dari generasi ke generasi, yaitu yang pertama ada X3Fit, yang kedua ada ATA Rex 3D dan Rex 2, kemudian yang ketiga ada Nvidia NF3, yang keempat ada Nvidia NF4, yang kelima ada Nvidia GeForce 256, dan yang keenam ada Nvidia GeForce Series 2, yang ketujuh ada ATA Radeon R520, yang kedelapan ada Nvidia GeForce 9 series, dan yang terakhir ada Nvidia GeForce 200 series. Jadi itulah tadi penjelasan singkat tentang VGA. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang High Definition Multimedia Interface atau biasa disebut HDMI. Jadi HDMI adalah salah satu antarmuka peralatan audio atau video digital tanpa kompresi yang didukung oleh industri. HDMI mendukung video standar yang lebih tinggi ataupun definisi tinggi, ditambah dengan audio digital, multikanal, dan kabel tunggal. Dengan HDMI, pengguna jadi lebih mudah mengontrol audio perangkat dari layar tambahan. Ini juga membantu pengguna jadi lebih mudah mengontrol audio perangkat dari layar tambahan. HDMI di sisi lain merupakan kabel default pada HDTV yang lebih baru, pemutar Blu-ray, Apple TV, banyak komputer, dan tentu saja jargon gratis yang lebih canggih. Kabel dan port HDMI sangat mudah digunakan dan hampir sama mudahnya ketika ia disambungkan sebagai perangkat USB. Tidak ada lagi pin yang bengkok. Anda tinggal plug and play seperti halnya yang terjadi pada USB. Kabel HDMI dapat mengalirkan video dan audio digital secara bersamaan melalui kabel yang sama. Kabel HDMI dapat mendukung video HD 1920 dan 1200 dan 8 channel audio. HDMI juga mendukung ekspresi HDCV untuk konten HD terbaru.
Untuk hampir semua tujuan, satu kabel HDMI adalah semua hal yang Anda perlukan untuk menghubungkan perangkat komputer atau video ke monitor atau TV Anda. Dan ini merupakan kabel digital standar mutlak. Jika Anda menginginkan resolusi mampu mencapai 4K pada 60 Hz, maka Anda menggunakan HDMI 2.0. HDMI, DVA, dan DisplayPort merupakan kabel digital yang sangat baik karena masing-masing dari fitur ini memiliki kelebihan. Namun jika Anda berencana untuk membeli kabel penghubung yang baik untuk salah satu dari ketiganya, maka pilihan HDMI cukup ideal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang USB 4. USB 4 merupakan suatu teknologi yang dapat digunakan untuk menghubungkan alat eksternal seperti print, keyboard, mouse, flash disk, dan lain-lainnya. Komputer saat ini pada umumnya sudah memiliki USB 4. Biasanya disediakan minimal 2 USB 4. Jika dibandingkan dengan parallel port dan serial port, penggunaan USB 4 lebih mudah. Pada awalnya, USB 4 diciptakan hanya untuk menghubungkan smartphone dengan personal komputer. Namun pada akhirnya, penggunaannya berkembang bahkan sampai ke device seperti mouse, printer, speaker, MP3, dan lain-lainnya. Awal kemunculan USB 4 yaitu pada tahun 1995 sampai 1996, yaitu USB 1.0 dengan kadar kelajuan hanya 1,5 MB dan 12 MB. Kemudian pada tahun 2000 pada bulan April muncullah USB 2.0 yang memperkenalkan kelajuan 480 MB. Ini merupakan teknologi yang banyak digunakan saat ini. Perjalanan perkembangannya sendiri bisa dibilang amat cepat. Mulai dari teknologi USB 1.0 sampai dengan sekarang yaitu USB 3.0. Untuk versi 3.0 sendiri masih dalam pengembangan dan penelitian. Versi ini dibuat dengan harapan dapat menyaingi sebuah teknologi baru yaitu firmware. Kecepatan transfer USB melampaui kecepatan transfer port paralel dan serial. Selain lebih cepat dibandingkan dengan koneksi port serial dan paralel, USB juga memungkinkan Anda menyambungkan perangkat dalam suatu rantai koneksi yang panjang melalui beberapa buah hub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sama saya Smart. Saya akan menjelaskan apa itu RJ45 nih. Nah, RJ45 yaitu RJ adalah singkatan dari register jack. Jadi RJ adalah yaitu konektor kabel Ethernet yang bisa digunakan dalam topologi jaringan komputer yang mengatur tentang pemasangan kepala, konektor, dan urutan kabel yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih peralatan telekomunikasi. RJ pertama kali diperkenalkan oleh Bell System pada 1970-an. Fungsinya yaitu penggantian pesawat dengan mudah atau memudahkan untuk mencabut mencabut port tersebut tanpa khawatir akan tersengat listrik, dan juga menghubungkan LAN melalui pusat network. LAN adalah local area network. Sedangkan NIC adalah kepanjangan dari network interface card. Ini adalah papan PSB yang akan mengkonversi sinyal sehingga dapat mengirim dan menerima data. Slot ini adalah merupakan slot ekspansi pada komputer. Tugas utama NIC
yaitu mengubah aliran data berbentuk paralel di dalam bus sebuah komputer menjadi aliran data serial. Fungsi NIC yaitu network interface seri. Fungsi dari NIC sebagai sarana menerima serta mengirim data dengan melalui kabel jaringan. Nah, berbicara tentang RJ45 memiliki banyak macam-macam, yaitu ada RJ11 dan yang lainnya. Namun kita bahas kali ini RJ45. Itulah tadi pembahasan saya tentang RJ45 dan RJ45 NIC. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nirmaya akan membahas audio jack. Audio jack yang dimaksud adalah konektor yang menghubungkan AirPod atau headphone dengan perangkat yang dapat menghasilkan audio seperti audio player, smartphone, handphone, komputer PC, laptop, dan alat-alat musik listrik atau perangkat yang menerima input audio dari mikrofon seperti pengeras suara. Nama-nama lain dari audio jack diantaranya seperti phone jack, phone connector, headphone jack, AirPod jack, atau jack plus. Audio jack, jika dilihat dari ukurannya, audio jack ini ada yang berukuran 2,5 mm, 3,5 mm, dan 6,35 m. Jenis-jenis audio jack ada 3, yaitu audio jack tipe TS adalah audio jack yang terdiri dari 2 konektor saja, yaitu bagian konektor tip dan bagian konduktor slip. Yang kedua, audio jack tipe TRS, yaitu konduktor tip, konduktor ring, dan konduktor slip. Dan ketiga, audio jack tipe TRRS adalah tipe audio jack yang paling lengkap karena terdapat 4 bagian konduktor, yaitu 1 konduktor tip, 2 konduktor ring, dan 1 konduktor slip.